warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat video mengenai 3 aturan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kohri Iskandar. Nama saya Raffi Amal Muzammar. Nama saya Muhammad Rizky Prabowo. Nama saya Niko Februar Safareno. Saya Radisa Sofian. Saya Kamil Kanando. Langsung saja ke videonya. Oke, pertama-tama kita akan mulai mengukur tinggi badan dari salah satu teman kami. Mulai dari ujung kakinya sampai ke kepalanya, di atas kepalanya. Ya, setelah kita ukur tinggi teman kami sekitar 167 cm. Untuk selanjutnya kita akan mengukur panjang lengan tangan teman kami. Ya, bisa kita lihat dapat hasilnya 177 cm. Kita akan mengukur dari tinggi saat berlutut. Ya, seperti bisa kita lihat tinggi saat teman kita saat berlutut 124 cm. Nah, yang terakhir kita akan mengukur dari pergelangan tangan menuju ke jari tengah. Ya, seperti bisa lihat kita mendapat hasilnya 19,5 cm. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuktikan dari 3 aturan yang ada di atas ini. Oke, kita langsung menghitungnya saja ya. Berikut adalah ketiga visual diagram pencarian yang berbeda-beda. Baik semuanya, jadi setelah data-data yang sudah kita kumpulkan dari hasil pengukuran teman kita, jadilah seperti dalam satu tabel ini ya, yang terdiri dari variabelnya atau nama, tinggi badan, rentang lengan, tinggi saat berlutut, dan panjang tangan, mulai dari pergelangan sampai ke ujung jari tengah ya teman-teman. Dan seperti inilah tabelnya. Dan untuk di bawahnya kita sudah menulis hubungan antara x tinggi badan atau x-nya dengan y-nya seperti rentang lengan, tinggi berlutut, dan panjang tangan. Jadi seperti ini ya teman-temannya. Jadi sudah terbagi menjadi 3 diagram. Oke, kita berarti langsung saja masuk ke yang menentukan persamaan garis regresi dan nilai koefisien korelasi R pada diagram pencarian di atas yang memiliki bentuk linear. Nah, di sini saya hanya memberi contoh satu saja ya teman-teman ya, untuk satu diagram saja ya. Untuk diagram lainnya nanti saya akan langsung saja menyebutkan jawabannya, karena rumus yang dipakai itu sama. Oke, jadi kita langsung saja untuk diagram 1 ya, berarti hubungan tinggi badan dengan rentang lengan. Nah, ini dia teman-teman variabelnya. variabelnya terus kita bikin x, y, terus ada x, y-nya, x kuadrat, y kuadrat. Kita masukkan x dari tinggi badan, yaitu tinggi badan, y-nya adalah dari rentang lengan. Nah, x, y-nya adalah hasil kali dari x dan y, yaitu tinggi badan dikali rentang lengan ya. Ya. Nah, x kuadratnya adalah dikali x tinggi badan itu dikalikan samanya, jadi x kuadrat, dan y kuadrat juga sama. Nah, kita dapat abis itu semuanya dijumlah dari x itu dijumlahkan, sigma x nya menjadi 123, sigma y nya 159, sigma x y nya 180 180,66,9,5, sigma x kuadratnya 174,587, dan sigma y kuadratnya 187,008,5. Nah, setelah selesai, oh ya jangan lupa ya teman-teman ya, ini untuk variabelnya juga hitung, jadi n nya itu jumlah variabelnya ada 6 ya. Nah, langsung jadi ke B nya. Kita cari rumus B nya dulu, yaitu rumusnya n dikali sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y dibagi n dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan, yaitu B nya 6 dikali 1084017 dikurang 1023 dikali 1059 dibagi 6 dikali 174587 dikurang 10,62529.
Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini 6 dikali ini dulu hasil jadi 1084017 dikurang ini hasil kali ini jadi 1083357 dibagi ini juga dikali dulu ini jadi hasil sebegini, dan ini juga tinggal ditaruh aja. Nah, yang di atas dikurang hasil jadi 1660, yang bawah dikurang jadi 993, jadi 660 dibagi 993 hasilnya jadi 220/331 jika disederhanakan. Lalu dibagi lagi jadi 0,66, jadi bisa diperoleh hasil B nya 0,66. Nah, sebelum mencari A nya kita cari dulu Y barnya dan X barnya, di mana Y bar dan X bar memiliki rumus yang sama, hanya saja perbedaan di yang bagian atasnya, yaitu kalau Y bar berarti sigma Y per N, kalau X bar sigma X per N, dan hasilnya diperoleh seperti ini. Lalu A nya kita tinggal masukkan saja. Untuk mencari A nya itu rumusnya yaitu Y bar dikurangin B dikali X bar. Nah, Y nya barnya sekian, B nya bar sekian, dan X bar sekian. Lalu B nya dikali X bar dulu, hasil seperti ini. Tinggal Y bar dikurangin hasil dari B dikali X bar. Hasilnya A nya 63,258. Lalu kita bulatkan menjadi 63,29. Sehingga untuk mencari Y regresinya rumusnya A plus BX. Tinggal kita taruh aja Y regresi sama dengan 63,29 ditambah B nya 0,66X. Seperti itu ya. Nah, untuk diagram yang kedua yang hubungan tinggi badan dengan tinggi berlutut itu jawabannya untuk Y regresinya adalah 2447,7 min 13,6X yang ini ya teman-teman ya. Nah, untuk C-nya yang diagram ketiganya terakhir hubungan tinggi badan dengan pergelangan tangan menuju jari tengah, yaitu bisa kita dapat hasil Y regresinya min 1,27 ditambah 0,13X. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, hasil dari hasil regresi dari ketiga diagram. Nah, untuk sekarang kita untuk mencari koefisien korelasi R-nya ya teman-teman ya. Di sini saya hanya mencontohkan juga satu diagram. Jadi diagram satunya, jadi kita langsung ke diagram 1 yang untuk mencari rumus korelasi R-nya sama dengan N dikali sigma X y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dalam akar 6 N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, dan lalu langsungnya kita taruh aja, masukkan saja tuh angka-angkanya, berarti 6 dikali 80 69,5 dikurang 10 23 kali 10 59 dibagi akar 6 kali dalam kurung 17,4587 dikurang 10 46 520 dikali akar 6 dikali 18 7008,5 dikurang 11 21481 ya. Hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya jadi 60/32 dikali 24 67/768 sama dengan 0,85, dan kita bulatkan lagi menjadi 0,9. Ini seperti itulah prosesnya. Dan untuk langsung saja untuk diagram kedua jawabannya korelasi R-nya sama dengan setelah dibuatkan 0 sebenarnya 0, dan diagram 3 hasilnya adalah 0,8. Yap, seperti itulah. Oke, jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 4 yang dimana soal tersebut yaitu menginterpretasikan nilai gradien dari garis regresi masing-masing. Oke, jadi untuk diagram pertama itu nilai gradiennya adalah 0,66, hubungannya positif, dan interpretasinya semakin besar tinggi badan maka semakin panjang juga panjang rentang tangan. Yaitu interpretasi untuk diagram 2. Nah, jadi untuk diagram 2 ini nilai gradiennya yaitu negatif 13,6. Lalu hubungannya yaitu negatif, dan interpretasinya semakin besar tinggi badan tidak memungkinkan semakin tinggi juga tinggi berlutut, karena ada salah satu dari data tersebut yang nilai X-nya naik namun nilai Y-nya turun. Untuk diagram ketiga nilai gradiennya yaitu 0,13 dan hubungannya positif. Lalu interpretasinya semakin besar tinggi badan maka semakin juga besar panjang tangan. Sekarang interpretasi nilai koefisien R. Untuk diagram pertama nilai koefisien korelasi R-nya sebenarnya 0,9. Jadi tingkatannya sangat kuat karena terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara variabel X dan Y. Artinya semakin besar X maka semakin besar Y dengan hubungan yang sangat erat. Untuk nilai R pada diagram 2 sama dengan 0 dan tingkatnya adalah tidak ada korelasi, sehingga tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Dan nilai R pada diagram 3 sama dengan 0,8 dan tingkatannya kuat, sehingga terdapat hubungan positif yang kuat antara variabel X dan Y. Artinya semakin besar X maka semakin besar Y. Ya, jadi teman-teman,
Ketiga hubungan yang digambarkan oleh Leonardo berlaku karena semua variabel menunjukkan adanya hubungan atau gradien tidak sama dengan 0. Diagram pertama menunjukkan hubungan negatif dengan tidak tingkat sedang. Diagram kedua menunjukkan hubungan positif yang lemah. Dan diagram ketiga menunjukkan hubungan positif dengan tingkat kuat. Oke, mungkin sekian dari kelompok video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.